Pernahkah Anda bangun pagi dengan tubuh lelah, mata sembab, dan hati kosong, lalu bertanya dalam hati, apa yang salah dengan diriku? Bukan pekerjaan, bukan makanan, bukan usia. Jawabannya mungkin lebih sederhana dan lebih serius dari yang Anda kira. Tidur yang rusak dan terlalu banyak duduk. Tapi tunggu sebentar. Apa yang terjadi jika kita terus mengabaikan tidur kita? Apa yang terjadi saat tubuh tak lagi bergerak seperti dulu, dan sinar matahari hanya menjadi pemandangan dari balik jendela? Jika Anda berusia di atas 60 tahun, video ini bukan sekadar informasi. Ini adalah peringatan lembut, sekaligus undangan tulus untuk mengambil kembali kendali atas hidup Anda. Karena di dalam video ini, Anda akan menemukan kenapa tidur berkualitas bisa memperpanjang usia dan menyembuhkan kelelahan emosional yang tak terlihat. Bagaimana duduk terlalu lama bisa mencuri kemandirian Anda secara diam-diam, dan langkah kecil yang bisa Anda ambil mulai sekarang untuk melawannya. Apa yang membuat sinar matahari pagi bukan hanya menyehatkan tulang, tapi juga menenangkan jiwa yang lelah. Dan akhirnya, bagaimana gerakan lembut seperti yoga dan tai chi bisa menjadi sahabat Anda yang paling setia di masa tua. Video ini bukan tentang teori. Ini tentang realita, tentang tubuh Anda, waktu yang tersisa, dan pilihan-pilihan kecil yang bisa menyelamatkan masa depan Anda dari kelelahan, keputusasaan, dan kehilangan kendali. Tonton hingga akhir karena setiap menit video ini bisa menjadi detik berharga yang mengubah cara Anda memperlakukan tubuh Anda sendiri. Karena tubuh Anda belum selesai. Ia belum menyerah. Ia hanya menunggu Anda untuk berkata, "Aku peduli. Aku akan mulai sekarang." Jika Anda merasakan getaran kebenaran dalam kalimat ini, jangan lewatkan satu detik pun. Mari kita mulai bersama. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar gak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. Pertama dan paling mendasar, tidur berkualitas. Pernahkah Anda benar-benar merenung, di keheningan malam atau setelah hari yang melelahkan, tentang betapa pentingnya tidur yang dalam dan menenangkan? Tidur bukan hanya sekadar rutinitas harian yang kita jalani tanpa pikir panjang. Ia adalah pondasi yang menopang seluruh bangunan kehidupan kita. Ia adalah pelukan lembut bagi tubuh yang lelah, ketenangan bagi jiwa yang gelisah, dan satu-satunya waktu di mana tubuh kita diberi kesempatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Diam-diam, tanpa kita sadari. Seiring bertambahnya usia, kita mulai menyadari bahwa tubuh ini tidak lagi setangguh dulu. Sendi terasa lebih kaku, energi tak lagi melimpah, dan pikiran terasa lebih mudah lelah. Tapi tahukah Anda bahwa satu hal sederhana seperti tidur berkualitas bisa menjadi kunci untuk memperlambat semua proses penurunan itu? Ini bukan sekadar teori medis. Ini adalah kenyataan yang dirasakan oleh jutaan orang setiap hari. Tidur yang berkualitas bukanlah kemewahan, tetapi kebutuhan paling mendasar. Ia adalah oksigen kedua bagi tubuh kita, makanan tersembunyi bagi jiwa, dan tempat suci bagi ketenangan batin. Bayangkan tubuh Anda sebagai taman. Tanpa tidur yang cukup, tanah menjadi kering, bunga-bunga layu, dan akar kehilangan kekuatannya. Tapi ketika tidur datang dengan tenang dan utuh, taman itu kembali subur, sel-sel diperbaharui, sistem kekebalan diperkuat, hormon diatur, dan keseimbangan emosi dikembalikan. Tidur adalah proses pemulihan yang ajaib, di mana setiap detak jantung, setiap napas, setiap impuls saraf bekerja sama dalam harmoni yang luar biasa demi memulihkan tubuh dan pikiran kita dari kerusakan sehari-hari. Namun sayangnya, semakin banyak orang, terutama mereka yang telah melewati usia 60 tahun, justru mengalami kesulitan tidur yang menyakitkan, sulit tertidur, sering terbangun di malam hari, atau bangun dalam keadaan lebih lelah dari sebelumnya. Betapa menyakitkannya bangun setiap pagi tanpa semangat, membawa tubuh yang terasa berat, mata yang perih,
dan hati yang kosong. Rasa frustrasi ini, perlahan, menggerogoti kualitas hidup, bahkan tanpa kita sadari. Dan ironisnya, masyarakat kita sering menganggap itu sebagai bagian normal dari menjadi tua. Tapi siapa bilang begitu? Kita tidak seharusnya menerima tidur buruk sebagai takdir. Kita pantas mendapatkan tidur yang nyenyak, damai, dan menyegarkan, bukan karena kita ingin memanjakan diri, tapi karena tubuh ini telah bekerja keras selama puluhan tahun. Ia layak untuk dirawat. Layak untuk dihargai. Tidur yang baik adalah bentuk kasih sayang paling tulus yang bisa kita berikan pada diri sendiri. Tidur juga merupakan cermin dari ketenangan batin kita. Saat tidur terganggu, kita menjadi lebih mudah tersinggung, lebih sering merasa cemas tanpa alasan jelas, bahkan kehilangan kemampuan untuk menikmati hal-hal sederhana yang dulu begitu kita sukai. Hati terasa kosong, kepala terasa penuh kabut, dan segala sesuatunya terasa berat. Tapi ketika tidur datang dengan utuh, segalanya berubah, kita merasa lebih hidup, lebih jernih, lebih kuat. Kita tidak hanya beristirahat, kita bangkit kembali. Jadi, mari kita mulai memperlakukan tidur sebagaimana mestinya, sebagai kunci untuk memperpanjang umur, menjaga kesehatan mental, dan mempertahankan kualitas hidup. Tidak ada pil ajaib atau terapi canggih yang bisa menggantikan tidur yang nyenyak dan tulus. Ini adalah hak tubuh kita, dan sudah saatnya kita mengutamakan itu. Jika Anda pernah merasa bahwa tidur Anda tak lagi seperti dulu, jangan abaikan. Dengarkan tubuh Anda. Perlakukan tidur dengan rasa hormat. Ciptakan lingkungan yang nyaman, kurangi stres sebelum tidur, jauhkan perangkat elektronik, dan berikan diri Anda izin untuk beristirahat sepenuhnya. Karena pada akhirnya, tidur yang berkualitas bukan hanya membuat kita hidup lebih lama. Ia membuat kita benar-benar merasakan kehidupan itu sendiri, dengan lebih dalam, lebih jernih, dan lebih penuh rasa syukur. Dampak jangka panjang dari tidur yang buruk bukan hanya sekadar kelelahan, ia bisa menjadi bom waktu yang perlahan namun pasti menggerogoti kebahagiaan, kesehatan, dan ketenangan hidup kita. Setiap malam yang kita lewati tanpa tidur yang nyenyak adalah malam di mana tubuh kita kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Stres yang seharusnya bisa reda malah bertumpuk, kecemasan yang tadinya samar menjadi lebih nyata, dan emosi kita, yang seharusnya tenang dan terkendali, mulai bergejolak tanpa alasan yang jelas. Dalam jangka panjang, semua ini bukan hanya melemahkan tubuh, tetapi juga perlahan merampas semangat hidup kita. Vitalitas berkurang, langkah terasa berat, dan percikan kegembiraan dalam diri pun mulai padam. Kita menjadi mudah marah, mudah tersinggung, dan kehilangan kemampuan untuk menikmati hal-hal kecil yang dulu membuat kita tersenyum. Semua karena satu hal yang kita anggap remeh, tidur. Bagi para lansia, tidur bukan lagi sekadar kebutuhan biologis, melainkan menjadi penyelamat yang sangat penting. Tubuh dan pikiran kita tidak lagi se-fleksibel saat muda. Kita membutuhkan waktu istirahat yang berkualitas untuk memperbaiki, menjaga, dan melindungi sistem tubuh yang sudah bekerja keras selama puluhan tahun. Namun, seringkali gangguan tidur datang dengan diam-diam, dari stres ringan, kebiasaan tidur yang tidak teratur, hingga kekhawatiran-kekhawatiran kecil yang menggelayut sebelum tidur. Masalah kecil ini berkembang secara perlahan menjadi gangguan serius, dan tiba-tiba, kita terjebak dalam pola tidur yang menyiksa tanpa tahu bagaimana mulainya. Energi pun terkuras. Bangun tidur tidak lagi menyegarkan. Hari-hari yang seharusnya dijalani dengan semangat, malah dimulai dengan tubuh berat dan pikiran kabur. Tapi inilah kabar baiknya, kita punya kendali. Kita punya kekuatan untuk merebut kembali malam-malam yang damai dan tidur yang menyembuhkan. Tidur buruk bukanlah vonis permanen. Kita bisa mengubahnya. Dengan kesadaran dan kebiasaan kecil yang konsisten, kita dapat membangun kembali kebiasaan tidur yang sehat, menenangkan, dan memulihkan. Tidur yang berkualitas bukan hanya membuat tubuh kita lebih kuat. Ia memberi kita kejernihan pikiran, memperbaiki suasana hati, dan bahkan memulihkan semangat hidup yang mungkin telah lama menghilang.
Ini bukan soal tidur supaya tidak ngantuk. Ini soal menyelamatkan diri kita dari kelelahan kronis yang bisa merusak hari-hari terakhir kita yang seharusnya dijalani dengan tenang dan penuh makna. Solusinya? Tidak rumit. Tidak butuh alat mahal atau terapi yang rumit. Yang kita butuhkan hanyalah keberanian untuk mendengarkan tubuh kita, dan tekad untuk memberi tubuh kita waktu yang layak untuk beristirahat. Ciptakan ruang tidur yang damai, matikan lampu terang, nyalakan lilin aroma lavender, atau rendam tubuh dalam air hangat sebelum tidur. Biarkan tubuh tahu bahwa saatnya beristirahat. Cobalah teknik pernapasan dalam. Tarik napas perlahan, tahan, lalu hembuskan dengan lembut. Rasakan bagaimana tubuh mulai tenang, pikiran menjadi ringan. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Dan yang tak kalah penting, hindari layar elektronik menjelang tidur. Cahaya biru dari ponsel atau televisi bukan teman tidur Anda. Ia mengganggu produksi melatonin, hormon yang membuat kita tertidur dengan alami dan dalam. Jauhkan perangkat digital. Gantilah dengan buku, musik lembut, atau bahkan doa yang menenangkan hati. Karena tidur bukan sekadar waktu di mana kita memejamkan mata. Tidur adalah hadiah, sebuah bentuk cinta paling murni yang kita berikan pada tubuh kita sendiri. Ia adalah investasi terbaik untuk menjaga kesehatan jantung, memperkuat sistem kekebalan, menyeimbangkan emosi, dan memperpanjang umur. Tidur adalah saat di mana kita berkata pada tubuh kita, "Aku peduli. Aku akan menjagamu." Dan ketika kita berhasil mendapatkan tidur yang nyenyak malam demi malam, kita akan terbangun bukan hanya dengan energi baru, tetapi juga dengan harapan, kegembiraan, dan kesiapan untuk menghadapi dunia. Karena tubuh yang segar, pikiran yang tenang, dan hati yang damai adalah fondasi dari hidup yang bermakna. Kedua, jangan terlalu lama diam. Pernahkah Anda menghitung berapa jam dalam sehari yang Anda habiskan hanya untuk duduk? Kelihatannya sepele, bukan? Duduk adalah sesuatu yang kita lakukan setiap hari, di meja makan, di sofa, di depan komputer, atau saat menonton TV. Tapi tahukah Anda, kebiasaan duduk terlalu lama bisa diam-diam menjadi ancaman bagi kesehatan Anda? Dalam kehidupan modern yang nyaman ini, duduk menjadi kebiasaan yang tak terhindarkan. Tetapi saat kita duduk terlalu lama, tubuh kita mulai kehilangan kemampuan alaminya untuk bergerak bebas. Aliran darah melambat, otot melemah, sendi menjadi kaku, dan metabolisme melambat. Semakin kita diam, semakin tubuh kita lupa caranya menjadi hidup. Perlahan tapi pasti, kita mulai kehilangan fleksibilitas, kekuatan, dan bahkan motivasi untuk bergerak. Dan yang menyedihkan, banyak dari kita bahkan tidak menyadari berapa banyak waktu yang hilang. Duduk berjam-jam tampaknya tidak apa-apa, hingga suatu hari kita menyadari bahwa kita sulit bangun dari kursi tanpa rasa nyeri. Atau kita merasa kelelahan padahal tidak melakukan apapun. Kebiasaan ini perlahan mengikis kesehatan kita, dan dalam jangka panjang, meningkatkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, tekanan darah tinggi, hingga demensia. Jika Anda masih menonton video ini hingga titik ini, saya ingin tahu, apakah Anda bersama saya? Jika ya, tolong komentar angka 1 di bawah. Saya ingin tahu siapa saja yang masih bertahan, masih peduli, dan masih ingin berubah bersama-sama. Karena langkah kecil, seperti berdiri setiap 30 menit, berjalan pelan ke dapur untuk segelas air, atau meregangkan tubuh di dekat jendela, bisa menjadi awal dari perubahan besar. Kita tidak harus pergi ke gym, kita tidak perlu olahraga berat, yang kita perlukan hanyalah gerak. Gerakan adalah kehidupan. Dan setiap kali Anda memilih untuk bangkit dari duduk dan bergerak, Anda sedang mengatakan kepada tubuh Anda, "Aku belum selesai. Aku masih ingin hidup dengan penuh makna." Kita semua tahu betapa nikmatnya duduk di kursi empuk setelah seharian beraktivitas. Tubuh yang lelah akhirnya bisa bersandar, napas melambat,
dan otot-otot yang tegang perlahan melepaskan diri dari ketegangan. Rasanya seperti pelukan hangat yang menenangkan, seolah-olah kursi itu berkata, "Istirahatlah sejenak, kamu pantas mendapatkannya." Namun, di balik kenyamanan itu, tersembunyi sebuah bahaya yang sering kita abaikan. Diam terlalu lama bisa menjadi musuh yang tak terlihat, pelan tapi pasti merusak tubuh, jiwa, dan masa depan kita. Efek negatif dari duduk terlalu lama tidak datang seperti badai yang tiba-tiba. Ia datang seperti kabut pagi, perlahan, senyap, dan hampir tidak terasa. Tubuh Anda mungkin tidak mengeluh hari ini, mungkin tidak esok, tapi waktu tak pernah berbohong. Diam itu membiarkan kelumpuhan yang halus. Otot-otot yang dulunya kuat mulai melemah, fleksibilitas yang mendukung langkah Anda menghilang sedikit demi sedikit, dan sirkulasi darah, yang seharusnya mengalir bebas seperti sungai kehidupan, mulai tersendat seperti air tergenang di danau yang tak pernah disentuh angin. Tanpa kita sadari, kualitas hidup mulai menurun. Bangun dari kursi terasa lebih berat, berjalan ke dapur jadi perjuangan, dan tangga yang dulu hanya sekadar anak tangga kini jadi tantangan fisik. Bayangkan hidup di mana setiap langkah adalah penderitaan, setiap gerakan penuh rasa sakit, dan setiap pagi dimulai dengan rasa takut terhadap keterbatasan tubuh sendiri. Apakah itu jenis masa tua yang ingin Anda alami? Bagi banyak orang, kehilangan kemandirian adalah ketakutan terbesar saat menua. Bukan rasa sakit, bukan uban, bukan keriput, melainkan hilangnya kemampuan untuk berdiri sendiri, untuk berjalan dengan kepala tegak, dan untuk berkata, "Saya masih bisa." Duduk terlalu lama perlahan mencuri semua itu. Ia bukan hanya menimbulkan nyeri atau kaku. Ia adalah penyusup yang tanpa suara membaja kebebasan Anda. Ketika kita duduk selama berjam-jam tanpa bergerak, darah yang seharusnya membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh mulai melambat, terutama di kaki. Akibatnya, jantung harus bekerja lebih keras. Otot-otot yang tidak digunakan mulai menyusut, dan tubuh kehilangan kemampuan dasarnya untuk menopang diri sendiri. Apa yang dulu mudah, berdiri, jongkok, menaiki tangga, perlahan berubah jadi tantangan yang menyakitkan. Dan ini bukan pertanyaan tentang apakah itu akan terjadi, tapi kapan. Karena semakin lama kita menunda bergerak, semakin cepat tubuh kehilangan kemampuannya. Ancaman ini tidak hanya fisik. Gaya hidup yang pasif juga merusak mental kita. Duduk terlalu lama bisa membawa kita ke dalam pusaran depresi yang sunyi, menyebabkan perasaan kosong, kabut mental, dan kehilangan semangat hidup. Otak kita membutuhkan gerakan untuk melepaskan hormon kebahagiaan. Tanpa itu, dunia jadi tampak lebih kelam, lebih sepi, lebih menyakitkan. Obesitas adalah salah satu akibat yang paling umum dari kebiasaan ini. Ketika tubuh tidak aktif, metabolisme melambat, lemak menumpuk, dan pintu pun terbuka bagi berbagai penyakit seperti diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan penyakit jantung. Tapi yang lebih tragis adalah dampaknya terhadap jiwa. Duduk dalam waktu lama membuat kita merasa tak berguna, merasa tua sebelum waktunya, dan kehilangan harapan akan hari esok yang lebih baik. Kerusakan ini tidak terlihat dalam sehari. Ia menumpuk, seperti tetesan air yang mengikis batu. Hari ini terasa baik-baik saja, tetapi tahun depan? Mungkin Anda akan terbangun dan menyadari bahwa berdiri dari tempat tidur membutuhkan bantuan. Atau Anda harus bergantung pada tongkat untuk sekadar berjalan ke kamar mandi. Dan saat itulah kesadaran menyakitkan datang. Saya terlalu lama diam. Tapi saya punya kabar baik, dan ini penting. Anda tidak harus membiarkan itu terjadi. Anda tidak perlu menjadi atlet. Anda tidak harus ikut kelas yoga setiap pagi. Yang Anda perlukan adalah gerakan kecil, komitmen lembut tapi konsisten, dan tekad untuk berkata, "Saya ingin hidup, bukan hanya bertahan." Bangkitlah setiap 30 menit. Jalanlah ke dapur. Lakukan peregangan kecil di ruang tamu. Gerakan pergelangan kaki saat duduk. Berdirilah sambil menonton televisi. Ini bukan hal besar,
tapi dampaknya luar biasa. Setiap gerakan adalah pernyataan, saya memilih untuk tetap hidup dengan martabat dan kekuatan. Bayangkan suatu hari nanti Anda bisa menatap cermin dan berkata, saya masih kuat. Saya masih mandiri. Saya tidak menyerah. Karena kenyataan pahitnya adalah, jika Anda menunggu terlalu lama, mungkin akan datang hari di mana tubuh Anda sudah tak mampu lagi bangkit walau hati Anda ingin. Tapi jika Anda memulai hari ini, perubahan itu pasti akan terasa. Tubuh akan merespons. Jiwa akan bersinar kembali. Meskipun terdengar sederhana, langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten bisa menjadi penentu besar dalam menjaga kesehatan dan martabat kita saat menua. Dalam dunia yang dipenuhi kenyamanan instan dan teknologi yang membuat kita tak perlu banyak bergerak, pilihan untuk bangkit dari duduk dan menggerakkan tubuh menjadi bentuk perlawanan yang tenang namun luar biasa penting. Cobalah memulai dari yang paling sederhana, berdiri setiap 1 jam. Lakukan peregangan ringan di ruang tamu. Jalan pelan-pelan mengelilingi halaman rumah, bahkan hanya selama 5 menit. Saat Anda hendak naik lift, pikirkan untuk memilih tangga. Saat Anda pergi ke toko, parkir sedikit lebih jauh dari pintu masuk. Ini bukan tentang melawan waktu atau mengejar kesempurnaan fisik. Ini tentang memelihara kemampuan yang kita miliki hari ini, agar tetap ada besok. Tindakan-tindakan kecil ini mungkin tampak remeh, tidak berarti besar di permukaan. Tetapi seperti tetes air yang sabar melubangi batu, gerakan kecil yang dilakukan dengan setia akan membentuk hasil luar biasa dalam hidup Anda. Yang penting bukanlah seberapa hebat Anda bergerak sekali, melainkan seberapa sering Anda memilih untuk bergerak meski hanya sebentar. Karena setiap menit Anda bergerak, Anda sedang berkata kepada tubuh Anda, "Aku peduli padamu." Setiap gerakan memperkuat otot. Setiap langkah memperlancar aliran darah. Setiap peregangan memperbaiki fleksibilitas. Dan semuanya itu, perlahan tapi pasti, akan memperkuat jantung Anda, meningkatkan energi harian, menjaga kestabilan emosi, dan bahkan memperpanjang harapan hidup Anda. Ini bukan tentang mengejar tubuh ideal, tetapi tentang mempertahankan tubuh yang mandiri, tubuh yang bisa membawa Anda keluar dari tempat tidur tanpa bantuan, tubuh yang bisa mengantar Anda ke dapur, ke taman, ke tempat ibadah, tanpa rasa takut jatuh atau kehilangan kendali. Kita hidup di dunia yang terlalu sering memanjakan kita dengan kemudahan, tetapi tubuh kita tidak diciptakan untuk diam. Tubuh ini diciptakan untuk bergerak. Dan jika kita tidak menggunakannya, kita kehilangannya. Duduk terlalu lama mungkin terasa nyaman, tapi kenyamanan sesaat itu sering datang dengan harga mahal. Nyeri punggung, sendi kaku, kaki bengkak, berat badan naik, bahkan perasaan putus asa yang sulit dijelaskan. Dan yang lebih menyakitkan lagi, perlahan tapi pasti, kita mulai kehilangan kebebasan yang dulunya kita anggap biasa. Pikirkan sejenak, apa yang Anda korbankan untuk kenyamanan hari ini? Setiap menit yang dihabiskan tanpa bergerak, adalah menit yang mungkin mempercepat datangnya tongkat, kursi roda, atau bantuan orang lain hanya untuk melakukan hal-hal sederhana. Tapi Anda punya pilihan. Dan pilihan itu dimulai hari ini. Gerakan kecil hari ini adalah investasi besar untuk masa depan Anda. Jangan tunda. Jangan menunggu tubuh memberi tanda bahaya. Bertindaklah sebelum alarm itu berbunyi. Satu langkah kecil Anda hari ini bisa menjadi perbedaan antara hidup yang terbatas dan hidup yang tetap penuh semangat dan kebebasan. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Ketiga, jangan abaikan kekuatan sinar matahari. Pertanyaannya sederhana namun penting. Kapan terakhir kali Anda keluar dan membiarkan wajah Anda disentuh hangatnya sinar mentari pagi? Kita sering berpikir sinar matahari hanyalah cahaya, hanya kehangatan. Tapi sebenarnya ia adalah sumber kehidupan, anugerah alami yang memiliki dampak luar biasa bagi tubuh dan jiwa kita, terlebih lagi saat usia semakin bertambah. Saat kita menua, tubuh kita tidak lagi memproduksi vitamin D sebanyak saat muda. Padahal,
Vitamin D adalah salah satu nutrisi yang paling krusial. Ia mendukung kekuatan tulang, membantu kerja otot, menjaga keseimbangan tubuh, bahkan memperkuat sistem imun yang melindungi kita dari penyakit. Sayangnya, semakin kita banyak menghabiskan waktu di dalam ruangan, semakin kita menjauh dari satu-satunya sumber alami vitamin D, matahari. Bayangkan tubuh Anda seperti pohon. Sinar matahari adalah sinar yang membuat daun-daun hijau tumbuh, batangnya kokoh, dan akarnya kuat. Tanpa cahaya, pohon akan layu perlahan, tak peduli seberapa subur tanahnya. Demikian pula tubuh kita, tanpa sinar matahari, kita lebih mudah sakit, tulang menjadi rapuh, nyeri otot mulai sering datang, bahkan risiko jatuh dan patah tulang meningkat drastis. Dan bukan hanya tubuh yang terkena dampak. Sinar matahari juga menyentuh hati kita. Ia membantu otak melepaskan serotonin, zat kimia yang menciptakan rasa bahagia dan damai. Banyak lansia yang merasa murung atau kehilangan semangat tanpa tahu alasannya. Padahal, mungkin yang mereka butuhkan hanyalah keluar rumah selama 15 menit, membiarkan cahaya alami menyinari wajah, tangan, dan hati mereka. Jika Anda merasa hidup terlalu berat, terlalu gelap, mulailah dengan membuka pintu, melangkah ke halaman, dan tatap langit. Biarkan sinar itu masuk dan mengingatkan Anda bahwa Anda masih hidup, masih kuat, dan masih layak menerima kehangatan dunia ini. Tidak perlu lari, tidak perlu olahraga berat. Cukup duduk di bawah matahari pagi, biarkan tubuh Anda menyerap kekuatannya. Setiap paparan sinar matahari adalah obat alami, gratis, tersedia setiap hari, jika kita memilih untuk menerimanya. Namun, melangkah keluar dan merasakan sentuhan lembut sinar matahari di kulit kita bukanlah sesuatu yang sulit. Tidak butuh kekuatan luar biasa. Tidak perlu biaya. Yang dibutuhkan hanyalah niat tulus dan langkah kecil yang berani keluar dari kenyamanan rumah. Dan sungguh, dampaknya bisa jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Memang, seiring bertambahnya usia, banyak dari kita mulai lebih suka berada di dalam rumah. Tempat di mana semuanya terasa aman, dikenal, dan terkendali. Tetapi zona nyaman itu, jika terlalu lama kita tinggali, perlahan bisa menjadi kurungan tak terlihat yang menjauhkan kita dari dunia luar, dan dari sinar matahari yang justru sangat kita butuhkan. Bayangkan sejenak, hanya dengan melangkah keluar rumah selama 10 menit setiap hari, Anda dapat membuka pintu ke dunia yang lebih sehat, secara fisik, mental, dan emosional. Sinar matahari bukan hanya sekadar hangat dan menenangkan, ia adalah sumber kehidupan. Ia membangunkan sel-sel tubuh kita, mengaktifkan sistem kekebalan, dan memperkuat struktur tulang melalui produksi alami vitamin D, vitamin yang semakin sulit dihasilkan tubuh seiring usia bertambah. Tapi lebih dari itu, sinar matahari memberi sesuatu yang tak bisa Anda temukan di apotek manapun, semangat hidup. Ia menenangkan pikiran yang lelah, memberi kehangatan pada hati yang murung, dan membangkitkan kembali harapan yang mulai pudar. Penelitian telah berulang kali membuktikan bahwa cahaya alami membantu mengatur ritme sirkadian tubuh, ritme alami yang mengatur kapan kita merasa lelah, kapan kita terjaga, kapan kita merasa tenang. Hasilnya, tidur yang lebih nyenyak, energi yang lebih stabil, dan suasana hati yang lebih cerah. Saat sinar matahari menyentuh kulit Anda di pagi hari, rasanya seperti tubuh mendapatkan reset harian, lembut tapi kuat. Dan Anda tidak perlu menunggu berjam-jam untuk merasakan manfaatnya. Jalan kaki pelan di taman, mengelilingi halaman rumah, duduk di teras sambil menyeruput teh hangat, atau berdiri sejenak di balkon sambil menarik napas dalam-dalam, semuanya adalah bentuk perawatan diri yang sederhana namun sangat berarti. Yang terpenting adalah membangun kebiasaan kecil yang konsisten. Karena dalam kebiasaan-kebiasaan kecil itulah kita merajut hidup yang lebih baik. Setiap menit yang Anda habiskan di bawah sinar matahari bisa memberi ledakan energi segar, menenangkan detak jantung Anda, dan menghadirkan kembali rasa damai di dalam diri. Saya pribadi sering merasakan betapa kuatnya efek sinar matahari terhadap suasana hati saya. Saat saya mulai merasa lesu, kehilangan semangat, atau jenuh dengan segala rutinitas,
Hanya beberapa menit di luar rumah, membiarkan sinar hangat menembus kulit, sudah cukup untuk membuat hati saya terasa ringan kembali. Seolah-olah matahari berkata, "Kamu tidak sendiri. Aku masih di sini, untukmu." Dan meskipun kita tetap harus melindungi kulit dengan tabir surya, jangan takut merangkul anugerah sinar matahari. Ia bukan musuh. Ia adalah sahabat tua yang telah menyinari kita sejak lahir, yang selalu ada di luar sana, menunggu kita untuk datang dan menerima manfaatnya. Entah itu melalui jendela, dari balkon, atau di halaman kecil di samping rumah, cahaya alami adalah bentuk cinta dari alam untuk tubuh manusia. Momen-momen ini, singkat namun kuat, menghubungkan kita kembali dengan dunia, memberi ruang untuk bernapas, untuk merasakan, untuk menghargai. Mereka menenangkan, membumi, dan memberi kita kesempatan untuk hidup lebih hadir dalam setiap detik yang kita jalani. Dengan menjadikan sinar matahari sebagai bagian dari rutinitas harian, Anda sedang memperkuat bukan hanya tulang, tetapi juga kekuatan batin Anda. Beberapa menit setiap hari bisa menjadi perbedaan antara hari yang hampa dan hari yang penuh harapan. Jangan anggap ini sepele. Ini adalah hadiah, dan Anda layak menerimanya. Jika Anda masih menonton video ini dan merasakan bahwa pelajaran ini menyentuh hati Anda, silakan tulis angka 2 di kolom komentar. Itu akan jadi penanda bahwa Anda bersama saya, bahwa Anda masih memilih untuk bergerak, untuk keluar, untuk hidup sepenuhnya. Saya bisa menjamin, dari pengalaman pribadi dan bukti ilmiah, bahwa hanya beberapa menit sinar matahari setiap hari dapat membawa perubahan luar biasa. Ia memperbaiki tidur, memperkuat imun, meningkatkan semangat, dan memperbaiki kesehatan jiwa. Jadikan itu sebagai ritual kecil penyembuhan harian. Dulu, kaki adalah simbol kekuatan. Mereka membawa kita kemanapun kita mau, tanpa keluhan, tanpa batas. Mereka adalah fondasi setiap langkah besar dalam hidup kita. Menari di pesta pernikahan, berlari mengejar cucu, berjalan ke pasar sambil tersenyum menyapa tetangga. Tapi kini, dengan bertambahnya usia, mungkin Anda mulai merasakan sesuatu yang berubah. Kaki yang dulu penuh vitalitas, kini terasa berat. Langkah-langkah yang dulu ringan dan cepat, kini menjadi pelan, kaku, bahkan menyakitkan. Tiba-tiba, naik tangga menjadi tugas yang melelahkan. Berdiri terlalu lama membuat lutut terasa ngilu. Berjalan ke dapur pun bisa terasa seperti mendaki bukit kecil. Suara sendi yang berderit, ketegangan di betis, nyeri yang datang tanpa peringatan. Semua ini menimbulkan satu pertanyaan menyedihkan di benak banyak orang. Apakah aku akan kehilangan kebebasan ini selamanya? Mungkin Anda sendiri pernah bertanya dalam hati, apakah ini akhir dari tubuhku yang dulu kuat? Apakah inilah saatnya menerima bahwa aku semakin rapuh? Dan saya mengerti, perasaan itu nyata. Rasa takut akan kehilangan kemandirian bisa menjadi lebih menyakitkan daripada rasa sakit itu sendiri. Tapi saya ingin mengajak Anda melihat ini dari sudut pandang yang berbeda. Kaki Anda belum menyerah. Mereka belum selesai. Mereka hanya butuh perhatian. Butuh perawatan. Dan lebih dari segalanya, mereka butuh harapan Anda. Tubuh manusia luar biasa. Bahkan di usia 60-an, 70-an, bahkan 80-an, tubuh masih bisa belajar, beradaptasi, dan membangun kembali kekuatan. Tidak ada kata terlambat untuk mulai. Tidak ada usia yang terlalu tua untuk bangkit. Yang diperlukan bukan keajaiban. Bukan pelatih pribadi. Bukan alat-alat canggih. Yang Anda butuhkan hanyalah kemauan untuk mencoba, dan keyakinan bahwa tubuh Anda masih mampu berubah. Latihan kaki sederhana, ya, sesederhana itu, dapat mengubah hidup Anda. Anda tidak perlu melakukan gerakan rumit. Mulailah dengan hal yang paling mudah, berdiri dan duduk secara perlahan tanpa bantuan tangan. Lakukan 5 kali setiap pagi. Besok, coba tambah jadi 6. Atau, saat duduk menonton TV, angkat kaki satu persatu selama beberapa detik.
Lakukan itu berulang, dan Anda sedang memperkuat paha, lutut, dan betis Anda tanpa menyadarinya. Jika Anda merasa lebih percaya diri, cobalah squat ringan dengan berpegangan pada kursi. Atau gunakan pita resistensi untuk latihan paha. Setiap gerakan, betapapun kecilnya, adalah bentuk cinta untuk tubuh Anda. Dan tubuh akan merespons. Otot mulai mengencang, postur membaik, dan langkah Anda, sedikit demi sedikit, menjadi lebih mantap. Tapi ini bukan hanya soal tubuh. Ini tentang hati. Tentang jiwa. Ketika kita merasa fisik kita menurun, seringkali datang rasa putus asa, seolah-olah nilai hidup kita ikut berkurang. Kita merasa tergantung. Merasa kecil. Merasa tak berguna. Tapi ketika kaki Anda mulai kuat kembali, ketika Anda bisa berdiri dengan tegap, ketika Anda bisa berjalan tanpa rasa takut jatuh, rasa percaya diri itu kembali. Harga diri Anda kembali. Harapan Anda kembali. Latihan kaki bukan sekadar aktivitas fisik, ia adalah bentuk pemberdayaan diri. Gerakan kecil hari ini adalah perlindungan besar untuk masa depan Anda. Ini adalah cara Anda berkata, "Aku belum selesai. Aku masih ingin hidup dengan kualitas yang pantas aku terima." Dan yang terindah, latihan-latihan ini juga mengurangi risiko jatuh, risiko yang seringkali menjadi pemicu kecemasan terbesar bagi lansia. Dengan menjaga kekuatan kaki dan keseimbangan, Anda memperpanjang masa kemandirian Anda. Anda memperpanjang kemampuan untuk tinggal di rumah sendiri. Untuk tidak bergantung pada orang lain. Untuk menjalani hidup dengan cara Anda sendiri. Tidak ada gerakan yang terlalu kecil. Tidak ada usaha yang sia-sia. Setiap latihan sederhana, entah itu mengangkat kaki saat duduk, menahan posisi berdiri beberapa detik lebih lama, atau berjalan satu putaran ekstra di halaman rumah, adalah investasi untuk kehidupan yang lebih bebas, lebih sehat, dan lebih bermartabat. Jangan biarkan tubuh Anda menjadi penjara yang membatasi kebahagiaan Anda. Jangan biarkan rasa sakit, kekakuan, atau rasa takut menguasai ruang hidup Anda. Anda masih memiliki kendali. Anda masih punya kekuatan untuk menentukan arah kesehatan Anda. Rawat tubuh Anda, terutama kaki Anda, dengan perhatian dan kasih sayang yang tulus, seolah Anda sedang merawat sahabat lama yang setia menemani setiap langkah dalam hidup. Setiap tindakan kecil yang Anda lakukan hari ini, entah itu mengangkat kaki saat duduk, melangkah keluar untuk merasakan sinar matahari, atau sekadar berdiri lebih lama dari biasanya, semuanya punya makna besar. Perubahan tidak datang dalam semalam. Tapi ia datang. Dan ketika datang, ia membawa kembali kebebasan, kepercayaan diri, dan rasa semangat yang mungkin lama tertidur. Anda berhak merasa bebas. Anda berhak hidup tanpa dibayangi rasa sakit. Anda berhak untuk bangun setiap hari dengan semangat, dengan gerakan, dengan harapan. Maka, jangan tunda. Jangan ragu. Setiap langkah kecil menuju pemulihan, menuju kekuatan, menuju kebebasan adalah langkah menuju hidup yang lebih utuh, lebih damai, dan lebih berharga. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 3 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Langkah berikutnya, latihan yang menyentuh tidak hanya tubuh, tetapi juga jiwa, yoga atau tai chi. Seiring bertambahnya usia, kita tidak hanya menambah jumlah tahun dalam hidup, tetapi juga mengumpulkan kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman, luka, perjuangan, dan kemenangan kecil yang tidak terlihat. Namun, bersamaan dengan itu, kita juga mulai merasakan tubuh yang berubah. Fleksibilitas menghilang perlahan. Sendi mulai bersuara. Tugas-tugas sederhana seperti menaiki tangga, membungkuk, atau berdiri dari kursi tiba-tiba menjadi lebih lambat, lebih berat. Kadang, perubahan ini datang bersamaan dengan frustrasi yang diam-diam menghantui kita. Tidak peduli seberapa positif kita mencoba berpikir, kenyataannya tetap, tubuh menua.
Ini alami. Tapi alami bukan berarti kita harus menyerah. Karena di balik perubahan ini, tersembunyi peluang luar biasa. Peluang untuk memperlambat kemunduran, untuk memperkuat tubuh yang mulai melemah, dan untuk kembali menemukan kedamaian dalam gerakan yang lembut. Dan dua cara yang penuh kasih sayang untuk mencapainya adalah melalui yoga dan tai chi. Yoga dan tai chi bukan sekadar olahraga. Mereka adalah bentuk dialog lembut antara Anda dan tubuh Anda. Di saat dunia bergerak terlalu cepat, dua praktik ini mengajarkan kita untuk melambat, untuk hadir, untuk menyadari napas kita, dan akhirnya, untuk mendengarkan tubuh kita lagi. Bukan dengan paksaan, tapi dengan rasa hormat dan penerimaan. Bayangkan tubuh Anda bukan sebagai mesin yang rusak, tetapi sebagai taman yang butuh perhatian. Yoga dan tai chi adalah seperti menyiram bunga-bunga itu setiap pagi, menyentuhnya dengan lembut, memberi ruang untuk tumbuh kembali, bahkan jika sebelumnya layu. Yang indah dari yoga dan tai chi adalah bahwa mereka tidak memandang usia, tidak menuntut kesempurnaan fisik. Anda tidak harus bisa menyentuh jari kaki. Anda tidak perlu melakukan gerakan yang sulit. Yang Anda perlukan hanyalah niat untuk hadir. Untuk menggerakkan tubuh dengan kesadaran. Untuk menarik napas dalam dan membiarkan ketenangan mengalir masuk. Banyak lansia yang merasa terlambat untuk mulai. Tapi kebenarannya, ini adalah waktu yang paling tepat. Karena tubuh yang sedang menua justru butuh kelembutan. Butuh kelenturan. Butuh koneksi. Yoga dan tai chi bisa dilakukan dengan duduk, bisa dilakukan dengan berdiri, bisa dilakukan di rumah, di taman, bahkan di atas tempat tidur jika perlu. Tidak ada kata tidak bisa. Yang ada hanyalah versi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Anda. Dan manfaatnya? Jauh lebih dari sekadar fisik. Ya, Anda akan merasakan otot Anda kembali lentur, sendi lebih ringan, dan keseimbangan tubuh meningkat. Tapi Anda juga akan merasakan ketenangan. Rasa damai. Seolah-olah, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Anda benar-benar kembali merasakan tubuh Anda sendiri, bukan sebagai beban, tapi sebagai rumah yang bisa dirawat dengan penuh kasih. Anda akan merasa lebih ringan secara emosional. Lebih fokus. Lebih tenang. Karena dalam setiap gerakan lembut, dalam setiap tarikan napas perlahan, Anda tidak hanya sedang melatih tubuh, Anda sedang menyembuhkan diri Anda sendiri. Jika Anda masih menyimak video ini hingga titik ini, tuliskan angka 4 di kolom komentar. Itu adalah tanda bahwa Anda memilih untuk berdamai dengan tubuh Anda, untuk mencintai diri Anda, dan untuk kembali hadir dalam hidup Anda secara utuh. Yoga dan tai chi bukan tentang mengejar kesempurnaan. Mereka adalah tentang penerimaan. Tentang pemulihan. Tentang menyentuh kembali kekuatan dalam diri, yang selama ini mungkin terkubur oleh rasa takut dan kelelahan. Jadi mulailah hari ini. Bahkan jika hanya 5 menit. Bahkan jika hanya satu gerakan. Karena satu gerakan dengan cinta lebih berharga daripada 1000 gerakan tanpa kesadaran. Dan tubuh Anda akan berterima kasih. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang langkah ke-6, kebiasaan sederhana setelah mandi yang bisa diam-diam mengungkap kondisi jantung dan umur biologis Anda. Jangan lewatkan. Bahkan jika Anda baru memulai hari ini, bahkan jika tubuh Anda tidak lagi seperti dulu, Anda tetap bisa merasakan manfaat yang luar biasa dari yoga dan tai chi. Anda tidak perlu menunggu sampai merasa siap. Tidak ada saat yang lebih baik daripada sekarang. Cukup meluangkan beberapa menit setiap hari, dan Anda akan menyadari bahwa perubahan sejati tidak datang dari gerakan besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan kesadaran dan cinta. Yoga dan tai chi adalah dua sahabat lembut dalam perjalanan kita menua. Mereka bukan latihan yang menghakimi atau menuntut. Mereka tidak peduli seberapa lentur tubuh Anda, seberapa cepat Anda bisa bergerak, atau berapa usia Anda. Mereka hanya meminta satu hal, hadirlah. Hadir dengan napas Anda.
dengan niat baik, dengan hati yang terbuka. Setiap gerakan yang Anda lakukan dalam yoga dan tai chi memberi hadiah besar bagi tubuh Anda. Mereka membantu meningkatkan fleksibilitas yang mulai hilang. Mereka memperkuat otot-otot yang perlahan melemah. Mereka melatih keseimbangan tubuh, agar Anda tetap tegak dan mantap melangkah. Dan lebih dari itu, mereka memperbaiki postur tubuh, memperlancar sirkulasi darah, dan meredakan ketegangan yang tertanam di dalam sendi, punggung, dan bahu. Tapi manfaat terbesar mungkin tidak terlihat oleh mata, melainkan terasa oleh hati. Ketika kita menua, hidup bisa mulai terasa penuh beban. Tekanan batin, kecemasan, rasa kehilangan, atau ketakutan akan keterbatasan bisa membayangi hari-hari kita. Dan di tengah semua itu, yoga dan tai chi hadir bukan hanya sebagai aktivitas, tetapi sebagai pelarian yang damai, tempat di mana tubuh dan pikiran diberi kesempatan untuk bernafas kembali. Saya sering membayangkan tai chi seperti tarian untuk jiwa. Gerakan-gerakannya halus, mengalir, dan indah. Tidak terburu-buru. Tidak keras. Hanya tubuh yang bergerak dalam harmoni dengan angin dan alam sekitar. Setiap langkah adalah meditasi dalam gerakan, saat di mana kita berhenti berlari dari hidup, dan mulai berjalan bersama hidup. Tai chi mengajarkan kita makna keseimbangan. Tidak hanya dalam tubuh, tetapi juga dalam pikiran. Ia mengajarkan kita untuk tidak melawan kekuatan, tetapi mengalir bersamanya. Untuk tetap stabil di tengah perubahan, dan untuk menemukan ketenangan dalam gerakan yang perlahan tapi pasti. Yoga, di sisi lain, adalah perjalanan pulang ke dalam diri sendiri. Bukan tentang seberapa dalam Anda bisa membungkuk atau seberapa lama Anda bisa bertahan dalam satu posisi. Yoga adalah tentang mendengarkan tubuh Anda, menghormatinya, dan bergerak dengan penuh kesadaran. Setiap posisi bukanlah pencapaian, tapi sebuah percakapan penuh kasih antara tubuh, pikiran, dan napas Anda. Dengan setiap tarikan napas dalam, kita menenangkan gelombang pikiran. Dengan setiap gerakan lembut, kita melepaskan emosi yang lama tersimpan. Dan dengan setiap sesi, kita perlahan menyusun kembali hubungan yang mungkin pernah hilang dengan tubuh kita. Bukan sebagai musuh, tapi sebagai teman seperjalanan. Mengintegrasikan yoga atau tai chi ke dalam hidup Anda bukan hanya keputusan untuk menjadi lebih sehat. Itu adalah keputusan untuk hidup dengan lebih penuh. Untuk bangun setiap pagi dengan niat baik. Untuk melambat di dunia yang terus mendorong kita berlari. Untuk mengambil kembali kendali atas tubuh dan batin kita. Dan yang paling indah, Anda bisa melakukannya di mana saja. Tidak perlu studio, tidak perlu alat mahal. Cukup ruang kecil di rumah Anda, atau taman yang tenang, atau bahkan sudut kamar di mana Anda bisa duduk dan mulai bernapas dalam-dalam. Gerakan kecil. Napas dalam. Niat yang jujur. Itulah fondasi penyembuhan. Jika Anda masih menonton video ini hingga saat ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan tuliskan angka 3 di kolom komentar. Itu akan memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya, masih mencari, masih berharap, dan masih percaya bahwa perubahan dimulai dari dalam diri sendiri. Karena hidup yang baik bukanlah hidup tanpa tantangan. Tapi hidup yang terus kita rawat, kita hargai, dan kita jalani dengan penuh kesadaran. Satu napas lembut, satu gerakan anggun, satu hari dalam satu waktu. Sahabatku yang luar biasa. Setelah semua yang telah kita bahas, tentang pentingnya tidur yang menyembuhkan, bahaya dari duduk terlalu lama, kekuatan lembut dari sinar matahari pagi, hingga ketenangan jiwa lewat yoga dan tai chi, saya ingin bertanya. Apa pelajaran paling berharga yang Anda dapatkan hari ini? Apa satu hal kecil yang ingin Anda mulai praktikkan mulai malam ini, atau besok pagi? Tolong, luangkan waktu sebentar dan tulis di kolom komentar. Satu hal yang menyentuh hati Anda. Satu kebiasaan baru yang ingin Anda coba untuk merawat tubuh dan jiwa Anda. Karena ketika Anda menuliskannya, Anda tidak hanya berbagi,
Anda sedang menginspirasi orang lain untuk ikut berubah. Anda sedang menjadi cahaya bagi sesama yang mungkin sedang kehilangan arah. Dan jika video ini memberi Anda semangat baru, wawasan baru, atau bahkan hanya sedikit harapan, jangan lupa untuk tinggalkan komentar Anda di bawah, like, share, dan subscribe ke channel YouTube kami. Agar semakin banyak orang yang bisa kembali mencintai tubuh mereka dan hidup mereka dengan sepenuh hati. Karena Anda pantas hidup dengan tenang. Anda pantas merasa kuat. Dan perubahan itu dimulai hari ini. Bersama